This is our Earth. It is filled with many kinds of magnificent views. It is rich with life and beauty. The Mother Nature that has been giving us protections and all our needs. It is our home that we have been blessed with. But our kind have forsaken it. Humans have been destroying it. What once was beautiful and pure became filthy and destroyed. The earth has been crying and wailing, asking for us to stop destroying it. But we keep turning a blind eye and covering our ears. This cannot go on any longer. For who knows what will happen if we don't act from now on. Because if we don't take care of our earth now, maybe there won't be any earth to be taken care of anytime soon. Hai semuanya, kami kelompok 5 dari X43. Nama saya Hugo. Saya Jocelyn. Dan saya Rafael. Selamat datang di podcast kami. Hari ini kita mau bahas apa nih? Gimana kalau kita bahas lingkungan aja? Lingkungan? Udah sering dibicarain gak sih? Iya sih, tapi menurutku itu penting deh. Soalnya aku dari kemarin juga dengar kabar di mana-mana itu lingkungan udah berubah sekarang. Oh, ya udah kalau gitu. Boleh. Berubah. Emang berubah gimana? Tunggu. Ini berarti jadinya bahas lingkungan kan? Kalau aku sih setuju-setuju aja. Okay then, let's talk about nature. Semoga podcast ini bisa bermanfaat dan membantu kalian. Jadi, seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini banyak sekali perubahan lingkungan yang terjadi. Perubahan lingkungan dapat terjadi disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Perubahan lingkungan yang disebabkan oleh alam biasanya disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan lain-lain. Bencana alam tidak bisa kita cegah karena itu di luar kuasa kita. Sedangkan perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia bisa kita cegah karena itu berasal dari manusia dan kita adalah manusia. Maka kita harus bertanggung jawab atas tindakan kita. Perubahan lingkungan ini bisa merusak lingkungan sekitar kita seperti pantai, laut, dan danau. Oh iya, bicara tentang danau, kalian tahu gak sih, aku kemarin baca tentang legenda Danau Toba, dan ternyata ceritanya ada pesan yang dapat kita ambil loh. Memang ceritanya gimana? Jadi, once upon a time, there was a man who lived in North Sumatra. He lived in a simple hut in a farming field. He did some gardening and fishing for his living. One day, when the man was out for fishing, he caught a big golden fish in his trap. It was the biggest catch he had ever had in his life. Surprisingly, this fish turned into a beautiful woman. He fell in love with her and proposed her to be his wife. She said, "Yes, but you have to promise me not to tell anyone about the fact that I was once a fish. Otherwise, there will be a huge disaster." The man agreed and then they got married, lived happily, and had a son. A few years later, the son would help bring his lunch to his father out in the fields. One day, the son was so hungry that he ate his father's lunch. The father found out and got furious and shouted, "You damned son of a fish!" The son ran home and told his mother about the fight. The mother started crying. She was sad that her husband had broken his promise. Then she told her son to run up the hills because a huge disaster was about to come. When her son left, she prayed. Soon there was a big earthquake followed by non-stop pouring rain. The whole area got flooded and became Toba Lake. She turned into a fish again and the man became the island of Samosir. Dari cerita ini, pesan yang dapat kita ambil adalah kita harus berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Karena saat melakukan perbuatan yang salah, bisa jadi perbuatan salah tersebut memiliki dampak buruk bagi kita sendiri dan juga lingkungan yang ada di sekitar kita. Oh gitu ya. Tapi ngomong-ngomong tentang Danau Toba, bukannya sekarang Danau Toba itu dipakai untuk PLTA ya? Iya, Danau Toba itu merupakan muara dari aliran sungai Asahan.
Aliran sungai ini pula yang menjadi amunisi utama PLTA Sigura-Gura yang adalah salah satu pembangkit energi listrik yang dimiliki oleh PT Indonesia Asahan Aluminium atau disingkat NALUM. Prinsip kerja PLTA pada umumnya secara sederhana adalah dengan mengubah energi kinetik air menjadi energi listrik. Derasnya aliran sungai akan menghasilkan output gaya selama waktu tertentu yang disebut sebagai energi usaha. Energi inilah yang menggerakkan turbin dan motor hingga dapat menghasilkan listrik. Perubahan energi dari energi kinetik menjadi energi listrik ini sesuai dengan hukum kekekalan energi yang menyatakan energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. PLTA umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari masyarakat di sekitarnya. Nah, tapi kelancaran PLTA ini bisa terhambat karena adanya eutrofikasi di Danau Toba. Danau Toba banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan budidaya ikan di Kerambat Jaring Apung atau KJA, pariwisata, pertanian, dan pemukiman. Kegiatan-kegiatan tersebut akan memberikan masukan berupa bahan organik dan bahan anorganik yang akan mempengaruhi kualitas air dan dapat menyebabkan terjadinya eutrofikasi. Danau Toba terindikasi telah mengalami eutrofikasi dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu yang menunjukkan hal tersebut adalah terjadi peningkatan unsur hara dan perubahan status kesuburan. Eutrofikasi merupakan proses pengayaan air oleh unsur hara nitrogen dan fosfor yang dapat meningkatkan pertumbuhan fitoplankton. Fitoplankton akan memberikan respon terhadap perubahan kondisi perairan, baik berupa perubahan pada kelimpahan jumlah jenis maupun struktur komunitas fitoplankton. Salah satu zat utama yang kerap menyebabkan eutrofikasi adalah senyawa fosfat yang terkandung dalam deterjen. Senyawa ini dinilai sebagai salah satu penyebab pencemaran air terbesar. Hampir sebesar 42% dari penyakit manusia dan hewan bahkan disebabkan oleh jenis senyawa fosfat ini. Adapun pembentukan fosfat dapat dirumuskan dalam reaksi sebagai berikut. Ca3PO4 ditambah dengan 3H2SO4 ditambah 6H2O akan menghasilkan 2H3PO4 ditambah 3CaSO4 2H2O. Sesuai prinsip redoks, dalam reaksi tersebut tidak terjadi reduksi maupun oksidasi karena tidak ada perubahan bilangan oksidasi unsur. Ini kan bisa jadi masalah. Berarti harus cepat diselesaikan dong. Benar, kita bisa menyelesaikan ini dengan menggunakan pupuk organik, karena penggunaan pupuk organik dan pupuk kompos sangat bermanfaat dalam mengurangi pencemaran air dan memulihkan kandungan mineral yang ada di dalam tanah. Dengan begitu, maka struktur tanah akan kembali bisa diperbaiki, serta aerasi tanah pun akan kembali normal. Cara lainnya adalah menggunakan parasitoid dan musuh alami untuk pemberantasan hama. Populasi dari hama akan menurun tanpa harus menyebabkan residu terhadap pestisida di dalam tanah dan juga di dalam tubuh tanaman. Lalu, jangan buang limbah ke sungai dan jangan membuang sampah sembarangan supaya pengairan sungai berjalan lancar dan sungai tidak semakin tercemar. Dan yang terakhir adalah perencanaan analisis mengenai dampak lingkungan yang matang. Pembangunan industri yang berada di kawasan sungai atau yang tidak harus memiliki perencanaan amdal yang baik dan matang untuk menjaga ekosistem air maupun di sekitar pabrik tersebut agar tidak sampai mengalami masalah yang tidak diinginkan. Nah, sebenarnya penyelesaiannya cukup mudah untuk dilakukan, tapi masih ada banyak yang menyepelekan perubahan lingkungan ini dan tidak mau berusaha untuk memperbaikinya. Padahal kan kalau tidak cepat kita selesaikan, masalahnya akan justru bertambah banyak dan bumi akan semakin rusak dong. Iya, sebenarnya selain eutrofifikasi, masih ada banyak sekali perubahan lingkungan yang terjadi, seperti banjir, kebakaran hutan, dan lain-lain. Namun, karena keterbatasan waktu, kami akan membahas sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami hingga akhir dan semoga kalian mendapat informasi yang baru dan berguna dari podcast ini. Jangan lupa untuk tetap melestarikan lingkungan kita. Boleh dari tindakan-tindakan kecil seperti menghemat listrik ataupun menanam pohon di sekitar. Karena jika kita tidak bertindak mulai sekarang, siapa yang tahu apa jadinya bumi kita di masa depan. Nah, betul itu. Sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang. Salam sehat, salam Serviam.